Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang mengambil salah satu UMKM di Kota Malang, yaitu Marsalia Embroidery, yang memproduksi daster dan juga mukena. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dinda Izakania dan juga rekan saya Dia Reza Putri. Kami di sini akan menjelaskan bagian penjualan. Di mana di bagian penjualan di sini kami akan menjelaskan terkait alur dari penjualan, yaitu berupa flowchart, dan nantinya juga kami akan memberikan contoh transaksi dan bagaimana cara pengaplikasiannya di Accurate. Baik, di sini saya akan memulai untuk menjelaskan alur penjualan dari flowchart ini. Nah, di sini kami ada 3 bagian, yaitu bagian penjualan, gudang atau pengiriman, dan pelanggan atau customer. Nah, untuk memulai terkait penjualan, nantinya di bagian penjualan akan menerima pesanan dari pelanggan. Nah, jika tidak ada revisi atau setuju dari penawaran tersebut, maka akan dibuatkan pesanan penjualan atau SO. Nah, nantinya ada dokumen yang namanya SO atau pesanan penjualan. Setelah itu, dokumen tersebut akan dikirimkan ke bagian pelanggan atau customer, di mana nantinya pelanggan dan customer ini menerima dan mengkonfirmasi terkait pesanan atau SO tersebut. Nah, jika ada DP, nantinya dari bagian penjualan akan menagih ke pelanggan atau customer, dan pelanggan atau customer ini akan membayar, dan nantinya bagian penjualan ini akan menerima atau membuatkan bukti terkait uang muka penjualan tersebut. Setelah itu akan diterima oleh pelanggan atau customer. Nah, setelah DP tersebut diterima, nantinya akan diperiksa terkait ketersediaan stok tersebut. Jika stoknya tersedia, maka akan langsung dibuatkan surat jalan. Tapi jika stok tersebut tidak tersedia, maka akan diinfokan ke bagian pelanggan atau customer bahwa stok tersebut kosong. Setelah dibuatkan surat jalan pengiriman pesanan tadi, nantinya akan diinformasikan ke bagian gudang untuk mengemas dan mengirim barang tersebut, dan akan dibuatkan dokumen untuk surat jalan yang nantinya akan diterima dan ditandatangani oleh pelanggan atau customer. Setelah itu bagian gudang akan menginput terkait pengiriman pesanan, dan akan diinformasikan kepada bagian penjualan untuk membuatkan faktur penjualan, dan nantinya akan ada dokumen namanya faktur penjualan. Setelah itu dokumen tersebut akan dikirimkan kepada bagian pelanggan atau customer, dan nantinya akan diterima oleh pelanggan. Setelah itu, untuk cara bayarnya dari faktur penjualan tersebut, jika lunas, nantinya akan dikirim ke bagian pelanggan atau customer tersebut, dan akan langsung dibayarkan kepada bagian penjualan. Nah, jika cara membayar tersebut kredit, nantinya akan dari bagian penjualan menginput terkait penerimaan penjualan, dan lalu akan membuatkan catatan piutang usaha. Setelah itu akan ada dokumen yang namanya piutang usaha. Di sini kita akan memantau terkait jatuh tempo dari piutang usaha untuk pelanggan tersebut. Nah, jika jatuh tempo tersebut tiba, maka akan kami informasikan kepada bagian pelanggan atau customer untuk membayar tagihan tersebut. Nah, jika pelanggan sudah membayar, nantinya akan dibuatkan terkait input penerimaan penjualan, dan akan ada dokumen yang namanya bukti penerimaan tersebut. Tapi jika pelanggannya masih belum membayar, nantinya akan kami lakukan penagihan ulang kepada pelanggan atau customer tersebut. Nah, untuk dokumen bukti penerimaan penjualan ini nanti akan kami kirimkan kepada pelanggan atau customer untuk menerima bukti pembayaran tersebut. Nah, untuk di bagian penjualan terkait dokumen tersebut nantinya akan kami arsipkan, yaitu mulai dari SO atau pesanan penjualan, lalu ada faktur penjualan dan bukti bayar tersebut, dan di alur penjualan tersebut dapat diselesaikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh transaksi dan juga pengaplikasiannya pada Accurate. Di sini saya mengambil contoh di tanggal 9 Januari 2026, yaitu penjualan secara tunai kepada Royal Oleh. Lalu penjualannya seluruhnya dikenakan PPN 11% dan pembayaran diterima melalui transfer bank, dan juga penjualnya ditangani oleh Andika. Penjualannya berupa daster dewasa sebanyak 30 pieces dengan harga 300.000 per unit. Setelah itu kita pergi ke Accurate-nya, ke menu penjualan, lalu ke faktur penjualan. Karena tidak mengalami penawaran namun langsung membeli, jadi kita bisa langsung membuatkan fakturnya saja. Karena di transaksi tersebut juga tidak menjelaskan pengirimannya kapan, jadi kita asumsikan penjualannya pada hari itu juga. Jadi ke menu faktur penjualan ini data baru diisikan ke pelanggan, tanggal, dan juga nomor faktur serta barang-barang yang akan dijual. Karena di kelompok kami sudah melakukan penginputan, jadi saya akan menampilkan hasilnya. Pengisiannya sama seperti di gambar ini. Untuk pelanggannya itu pelanggannya Royal Oleh, lalu tanggalnya di setting tanggal 9 Januari 2026. Lalu untuk nomor fakturnya kita pilih mudahnya, karena di Accurate juga sudah bisa membuatkan nomor fakturnya, jadi kita pilih otomatis dari fakturnya. Lalu ke pilih barang dan jasa untuk menginput barang apa yang akan dibeli oleh Royal Oleh tersebut. Di sini ada daster dewasa sebanyak 30 unit,
kita inputkan dasar dewasa, lalu kuantitasnya 30 unit dengan harga per unitnya 300.000. Lalu Accurate akan otomatis menjumlahkan 30 dikali 300.000 tersebut, hasilnya 9 juta, dan dikenakan PPN 11%, itu dicentang. Lalu gudangnya dari gudang toko, karena barang yang sudah jadi itu dimasukkan ke gudang toko oleh Mas Arya. Lalu salesman-nya tadi Andika. Setelah itu kita pencet lanjutkan. Selanjutnya ada PPN 11%-nya sebanyak 990.000. Jadi total dari penjualan barangnya dan juga PPN-nya itu 9.990.000. Lalu kita ke info lainnya. Itu syarat pembayarannya tadi tidak dicantumkan, jadi kita asumsikan di pembayarannya di umumnya aja itu 30 hari. Lalu tanggal fakturnya tadi, lalu untuk tanggal pengiriman karena tadi di transaksinya tidak dicantumkan, jadi pengasumsiannya karena tunai juga, itu pengirimannya di hari itu juga, di tanggal 9 bulan 1. Nah, untuk pengirimannya ini kita bisa menambahkan ya beberapa item, bisa mobil box atau pakai kurir, itu bisa. Setelah itu kita ke biaya lainnya. Karena di transaksi tersebut tidak ada informasi kalau ada penambahan pengemasan atau pengiriman, jadi di sini kosong. Namun jika ada, itu bisa ditambahkan pembebanannya itu masuk ke beban mana, lalu biayanya berapa, itu bisa ditambahkan. Setelah itu kita klik simpan. Setelah itu ketika pembayaran kita terima, kita bisa langsung proses, lalu di proses pembayaran tersebut ya, proses di pembayaran agar bisa langsung ke connect dengan faktur tersebut. Namun balik lagi karena kita udah input, jadi kita langsung ke penerimaan penjualan. Di tanggal 9, toko Royal Oleh-Oleh sudah membayar kepada Mas Arya. Jadi untuk diterima dari Royal Oleh-Oleh, banknya Bank BCA, karena kebijakan dari perusahaan Mas Arya itu lebih dari 1 juta pembayarannya melakukan transaksinya itu dengan bank ya, bukan dengan kas. Jadi Bank BCA sebesar nilai tadi kita bisa langsung pencet hitung nilai pembayaran untuk berapa sih nominal yang ditagihkan dari Royal Oleh-Oleh tersebut. Lalu untuk tanggalnya, tanggal 9. Setelah itu, jika kita pencet proses pembayaran tadi, itu akan otomatis ke connect dengan nomor faktur yang ditagihkan. Setelah itu, kita ke info lainnya, kita ganti metode bayarnya menggunakan transfer bank, karena pakai Bank BCA. Setelah itu, klik simpan. Nah, itu untuk penjualan tunai. Namun, jika penjualan kredit, itu kita bisa langsung berhenti di faktur penjualan aja. Tidak usah ke penerimaan penjualan. Itu karena apa? Karena kita belum menerima penerimaan penjualan tersebut berapa. Jadi ketika nginput penerimaan penjualan, kita bisa menginputnya pada saat tanggal customer tersebut membayarnya. Nah, dari faktur dan juga penerimaan pembayaran tadi, kita bisa melihat jurnal apa sih yang dihasilkan oleh Accurate tersebut dengan transaksi tersebut. Yang pertama, di faktur penjualan tadi menghasilkan akun piutang usaha pada penjualan dan juga PPN sebesar segini ya tadi. Lalu mengakui HPP-nya juga sebesar 9 juta dan persediaan barang jadinya keluar, jadi kredit. Lalu di penerimaan pembayaran tadi itu pastinya menghasilkan jurnal berupa jurnalnya itu berupa Bank BCA pada piutang, karena kita menerima pembayaran dari Royal Oleh-Oleh, jadi Bank BCA-nya di debit dan juga piutangnya di kredit. Baik, itu tadi kami sudah menjelaskan terkait alur dari penjualan berupa flowchart dan juga contoh transaksi hingga ke pengaplikasiannya di Accurate. Baik, sekian dari bagian penjualan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.